Kayak gue tuh punya impian gitu loh, punya impian pengen punya. Maksud gue, mama gue itu selalu ke gereja sama gue tuh naik baja itu, adek gue di tengah itu basah. Kalau hujan kenceng kan basah banget. Namanya kita anak berbakti dong, kesian dong lihat mama kita basah sampai di gereja dingin basah kan. Belum lagi pulang gitu kan. Jadi gue punya impian kayak, wah kalau gue punya Daihatsu Taruna ini 7-seater ya, apalagi waktu itu gue lagi mau pendekatan ke calon gitu ya. Kalau mertua ke Jakarta kan lumayan 7-seater bisa duduk bareng. Jadi gue pegang-pegang, maksud gue, wah gue kayak, aduh kalau gue punya mobil kayak gini gitu kan ya. Tahu-tahu gue kaget loh, gitu. Ya, diusir. Gitu ya. Apa? Pegang-pegang kayak gini. Oh iya, saya mau lihat mobil. Lihat mobil, potongan kayak lu gini mana bisa beli? Kayak gitu. Nah, itu. Wah, itu rasanya kayak. Terus gue bilang gini, emang harganya berapa? Gue bilang gitu. Ini 120 kata gitu. Emang mau apain kata gitu? Emang kebeli kata gitu. Digituin lagi sekali lagi. Ya nggak apa-apa Pak, setidaknya saya tahu harganya. Ya misalnya, maksud gue mau ngomong setidaknya gue tahu harganya. Gue tahu dong mau bayarnya nanti gimana. Tapi benernya Win, gue ngomong terang-terangan depan Pak Calvin juga. Tabungan gue selama 1 tahun cuma 1 juta sih Win. Saking gue bangganya gitu, gue tuh kayak pengen bersyukur gitu hidup gue. 94. Gue itu nyeles bagi brosur. Dan gue gak minta mama gue kan, jadi maksud gue kayaknya bangga 1 tahun itu punya 1 juta tuh kayaknya udah sesuatu banget gitu kan. Jadi kayak pengen ya kalau punya mobil gitu ya nggak kepikiran motor. Aku nggak tahu kenapa nggak pernah motor. Karena mungkin pikirannya lihat mamaku tuh kehujanan, aku nggak kepengen gitu kan. Maunya mobil, tapi jauh ya, mimpinya terlalu jauh. Tapi ya nggak apa-apa, setidaknya 120 juta, 1 juta, oke lah. Nah, tapi di kemudian hari ketika gue udah punya gitu, itu mobil yang gue cuma pandangin aja. Karena banyak mobil yang lebih baik dari itu kan. Ya sudahlah gitu, bukannya berbeda. Ketika si orangnya itu balik lagi, gue nggak tahu nih waktu begitu cepat kan. Udah di 2000-an, tahun 2000-an, 2003 lah gitu kira-kira. 2003, gue udah mulai bagus tuh situasi. Terus mulai rintis segala macam. Di sini gue lagi jalan-jalan kan biasa mau puri itu kan di tengah-tengah ada mobil-mobil pameran kan. Sliding kan mobil pertama lo, rapat itu bagus. Mama gue kan ada pinggang waktu itu udah sakit. Yang ngusir gue ini ya, gue namanya inget persis karena gue nanya orang gitu ya. Cuma gue nggak mau mention nama lagi lah ya. Intinya Ko Aceh lah namanya. Si Ko Aceh ini deketin gue. Siang Pak, boleh nih Pak, silakan Pak. Ini mau terbaru Pak, katanya gitu. Belum ada nih, kayak gitu. Wah Bapak kalau naik ini keren banget gitu. Oh iya, tapi saya bukan buat saya, buat ibu saya. Udah bisa beli? Oh belum bisa Pak, Bapak isi buku daftar tamu dulu. Karena belum launching resmi, kita baru preview. Enggak, udah. Saya pokoknya mau 1 aja. Kamu kirim aja. Loh Bapak nggak nanya dulu harganya? Nggak apa-apa, saya beli sama kamu aja. Nggak apa-apa, saya beli sama kamu aja. Bener nih Pak, katanya itu. Bapak isi buku tamu dulu deh, saya follow up gitu ya. Buat test drive. Nggak usah test drive. Gitu. Tapi nggak percayanya bukan nggak percaya merendahkan. Justru apa mungkin lu belum nyoba sudah beli gitu loh. Gak apa-apa, saya kado buat mama saya, pokoknya kirimlah ke rumah. Nah sampai udah di rumah tadi itu saya kasih 400.000, udah selesai. Makasih ya Pak ya, tapi saya semakin ingat loh, kayaknya saya pernah ketemu Bapak. Ya jelas lah kamu pernah ketemu saya. Saya adalah anak muda yang pakai tas jinjing, tas kayak karung gitu loh, tas yang model dulu pakai tali itu kan, kayak anak itu yang kamu usir di Citraland. Dia loading lama gitu. Iya, saya bilang ke Ko Aceh kan, saya tahu kok, saya ingat sama kamu, tapi nggak apa-apa, saya nggak marah sama kamu. Aduh maaf ya Ko Tommy, langsung dia bantuin kan. Saya aduh Ko Tommy, kalau mau Ko Tommy tahu saya susahnya saya udah kerja di ya yang Eurocar lah, apalah, dia cerita gitu loh. Saya itu betul-betul, makanya sekarang saya untung aja saya ini dapat kesempatan ini gitu loh, dia bilang. Saya itu udah berapa bulan agak kurang bagus penjualan, dia bilang. Kalau yang terbaik itu bro. Enggak lah, nggak ada diatan lah ya. Ya. And then kemudian dia Koko, jadi Koko tuh di atas toko itu ya katanya gitu. Iya.
Oh, sampai sekarang nih masih belanja nih. Sampai sekarang masih belanja. Sampai sekarang masih belanja. Sampai sekarang masih belanja. Aku nggak dengerin kamu mau nangis loh. Iya, iya, iya. Tapi kan gini, penghinaan orang ke kamu itu bukan berarti nasib hidupmu. Iya. Manusia nggak tahu kapasitas kamu, tapi Tuhan tahu kapasitas kamu. Kalau memang Tuhan bilang waktunya kamu upgrade, udah waktunya upgrade. Situasi bisa berubah. Bukan aku merendahkan, maksudnya, oh berarti profesi sales mobil nggak bagus. Enggak dong. Justru si Koaci tadi juga hoki kan, ketemu lagi dia dapat kesempatan. Gitu. Masih pindah data, apa kadang-kadang masih datang. Jadi akrab. Dan ya Amin, terakhir saya powerbank masuk ke tempat dia itu di grupnya untuk dia punya tempat dealernya dia. Untuk kasih dia masukin semua. Nggak perlu di. Iya. Thank you, bro. Waktu itu kayaknya pernah cerita kan? Pernah. Cuman belum sedetil ini. Iya. Belum sedetil ini.